فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. An-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Sebagaimana di akhir surat Al-Fajr Allah mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang damai, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kata Allah, kembalilah kalian. Kemana mau kembali? Ke Tuhanmu. Kau adalah ciptaan Allah Azza wa Jal. Kembalilah dalam kondisi engkau ridha dan diridhai, senang dan disenangi. Berkumpullah masuk ke dalam jajaran hamba-hamba Allah. Masuklah ke surga Allah Azza wa Jalla. Bagaimana mencapai ketenangan jiwa ini? Kalau kita membaca tentang kesehatan mental masyarakat pada hari ini, maka kondisinya tidak sedang baik-baik saja. Beberapa penelitian menyebutkan kira-kira 1 miliar manusia hari ini mengalami gangguan jiwa. Ada yang mungkin harus dirawat di rumah sakit. Ada yang mungkin sedang di rumah, sedang di tempat kerja. Dan jiwa yang tidak tenang ini akan berdampak kepada kehidupan dia sebagai personal, sebagai anggota keluarga, atau sebagai kepala keluarga, atau sebagai ibu rumah tangga, atau sebagai guru. Maka penting sekali kita membahas tentang bagaimana mencapai ketenangan jiwa. Apakah dengan mengkonsumsi obat-obatan? Apakah dengan memperbanyak healing? Orang pada healing ya, dia galau jiwanya, dia berpikir kalau dia berjalan-jalan dia akan merasakan ya ketenangan. Ya, itu mungkin salah satu kunci orang mendapatkan ketenangan. Tapi nggak lama kalau itu yang jadi patokan. Apabila obat yang dikonsumsi, ya mungkin dia akan mendapatkan ketenangan sebentar. Ketika pengaruh obat itu habis, dia akan kembali berontak jiwanya. Begitu pula orang yang mungkin healing, ketika dia berada di tempat itu, ya mungkin saja dia seneng sama keluarganya, sama anak-anaknya. Selesai liburan, pulang, berantem lagi. Kacau lagi. Pertengkaran terjadi. Teriakan-teriakan yang menyakitkan. Yang membuat anak-anak pun terganggu jiwanya tatkala melihat kedua orang tuanya sedang sakit jiwa. Ahibati fillah. Kunci yang pertama agar jiwa manusia menjadi tenang adalah beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Orang kafir nggak akan pernah tenang jiwa. Orang musyrik nggak akan tenang jiwa. Iman ini adalah aman. Tatkala seorang beriman,
jiwanya itu mulai tenang. Karena dia tahu kenapa dia diciptakan. Dia tahu untuk apa dia ada di sini. Dan kenapa Allah menciptakan dia. Maka beriman kepada Allah Azza wa Jalla sebagai pencipta, sebagai Tuhan yang berhak disembah. Dan ridho. Allah mengatur segalanya. Allahu Akbar. Dia akan tenang. Ketika kita naik, mamanya flying fox. Datang pemandunya. Mengatakan dipakein ini, dipakein. Kita tenang semuanya. Kita tanya, aman Bapak? Aman. Gak apa-apa. Kita naik di sini. Ini gak apa-apa. Aman. Ketika kita yakin aman, maka kita akan aman. Subhanallah, barang siapa yang beriman kepada Allah dengan iman yang sebenarnya, bukan Islam KTP, bukan yang hanya sholat kalau ada perlunya, tapi dia memang orang yang beriman kepada Allah. Dia tahu dengan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Dia tahu bahwa Allah itu maha mulia, maha agung, maha pengasih kepada hambanya. Allah lembut sama hamba-hambanya. Subhanallah, Allah mengabulkan doa mereka. Allah tahu dengan yang tersembunyi. Allah tahu dengan isi hati kita. Dan Allah tahu dengan yang maslahat buat kita. Maka seperti apapun roda itu berputar, dia akan tenang. Kata Nabi alaihi salatu wassalam di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Dzaqa ta'mal iman." Orang ini akan merasakan lezatnya, manisnya keimanan. Kapan? Man radiya billahi rabbah, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Oh, doa ini Ustaz, saya hafal Ustaz. Pagi petang saya baca. Bukan hanya dibaca, tapi diimani, diyakini, dihayati. Ridha Allah sebagai Rabbku. Allah sebagai Rabbku. Artinya apapun ketentuan Allah berkaitan dengan hukum-hukum syariat, nggak ada dia menolak. Kan orang jiwanya akan berontak ketika dia disuruh sholat. Apaan sholat? Kenapa saya harus sholat? Puasa. Kenapa banyak orang sakit jiwa? Orang-orang yang tidak puasa sejatinya sedang sakit jiwa dia. Orang yang nggak sholat dia sakit jiwanya. Kenapa? Karena dia dari awal sudah nolak jiwanya. Loh, engkau ini hamba Allah loh. Allah itu yang memberikan segalanya kepada dirimu. Dan semua ketentuan Allah itu baik buat engkau. Ada orang-orang yang kecewa sama Allah Azza wa Jalla. Dia nggak kenal sama Allah. Dan dia kurang iman. Kalau dia kenal sama Allah, dia lebih akan suka dengan pilihan Allah daripada pilihan dirinya atau pilihan siapapun di muka bumi. Ridho Islam sebagai agamanya, Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi utusan Allah Azza wa Jalla. Maka ini pondasi pertama. Syarat dan ketentuan wajib buat orang yang ingin tenang jiwanya. Dan kalau kita melihat diri kita dan jamaah yang sedang ngaji atau tetangga kita yang mereka sama-sama orang Islam tapi tingkat kejiwaannya berbeda-beda. Tingkat ketenangan jiwanya sesuai dengan tingkat keimanan mereka.
yang paling penuh dengan ketenangan adalah yang paling ridha. Dia senantiasa bersama Allah, berbuat untuk Allah. Subhanallah. Abdul Wahid ibn Zaid, salah satu ulama, mengatakan babullahil a'zam. Beliau mengatakan pintu Allah yang paling agung. Wa jannatud dunya, dan surga dunia. Wa mustarahul abidin, dan tempat istirahatnya orang-orang yang ahli ibadah. Apa itu? Ridha. Ridha sama Allah. Tadi, makanya tiap pagi petang kita baca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Dan seorang yang beriman, kemudian dia berusaha untuk menambah keimanannya. Karena kita tahu iman itu naik turun. Iman itu bertambah dan berkurang. Iman itu bisa bertambah sampai ke awan dan angkasa sana. Dan iman itu bisa berkurang sampai habis. Maka orang yang ingin tenang, maka hendaklah dia menambah imannya dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla.